itu berarti kebutuhannya bisa disesuaikan dengan permintaan ya? Bisa gitu, bisa disesuaikan si klien gitu ya. Klien misalnya kliennya tergantung, bisa developer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indra. Pada video kali ini saya akan membahas bersama teman saya Kang Deddy, membahas tentang FS. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, mari kita tanyakan pada beliau. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat Kang. Alhamdulillah. Kang, ini siap. kita perlu tahu informasi bidang yang akan jalani nih. Siap. Gitu. Kan FS ya, Feasibility Study. Nah, itu seperti apa sih sebetulnya? Siap. Jadi sederhananya feasibility study itu adalah sebuah kajian atau studi kelayakan nih Kang, di mana studi tersebut itu sangat penting dilakukan oleh banyak pihak, dalam artian seorang pengusaha, perusahaan, bahkan sampai pemerintahan. Contohnya misalkan bagaimana kita sebagai entrepreneur atau seorang pengusaha dipercaya oleh seorang investor dengan bisnis kita dan juga proyeksi profitnya. Oh, gitu. Itu salah satunya. Ya? Iya, sampai marginnya dan segala macam itu salah satu salah satu bentuk kecil dari studi kelayakan atau feasibility study gitu. Nah, untuk Akang nih yang udah master nih di bidang properti gitu ya, itu luar biasa kompleks dalam studi kelayakan. Karena banyak aspek yang harus diperhatikan dalam studi kelayakan. Apa tuh? Misalkan contohnya saja, Akang lagi hunting tempat nih, gitu kan, di Semarang misalkan, ketemu tempat nih, wah tanahnya bagus nih, tapi kita nggak tahu ini status tanahnya apa sih, gitu kan. Dari situ, terus juga untuk ngebangunnya nggak mungkin dong Akang bawa material dari Depok misalkan untuk ngerjain di Semarang, gitu kan. Terus juga para pekerjanya, sampai dengan siapa yang mengerjakannya, terus juga mengawasi pekerjaan, sampai juga proyeksi keuntungannya, begitu. Jadi feasibility study itu atau studi kelayakan tadi bisa disajikan kepada investor, kepada pemerintah, kepada calon pengusaha untuk menggambarkan atau memproyeksikan keadaan terbaik atau keadaan terburuk yang nanti dihasilkan dari hasil kajian tersebut. Misalkan, karena memang harus objektif Kang. Jadi kalau bisnis model bedanya, kalau bisnis model kan kita naik-naikin nih, wah ini profit nih, wah ini bagus sekali bisnisnya gitu kan. Nah, kalau kajian dipoles ini ya dipoles lah supaya investor senang gitu ya. Nah, kalau kajian ini itu tidak bisa Kang, itu harus objektif ya. Ketika profitnya itu kecil, bahkan tidak ada profit, itu harus dijelaskan. Begitu, karena kebanyakan yang sudah pernah berjalan ya dipoles-poles, ternyata malah jadi apa ya sebutannya, over expectation gitu loh. Jadi terlalu ekspektasi tinggi, padahal malah jeblok. Begitu, apalagi dari semua rangkaiannya over budget. Budgetnya melebihi atau anggarannya melebihi daripada kapasitas si investor. Begitu. Ya itu semua makanya harus seirama. Jadi misalkan yang tadi contoh di Semarang tadi, harga tanahnya berapa per meter. Nah, kepengurusannya biaya berapa dan harus apa aja, dan itu semua harus tertulis. Begitu, harus jelas. Terus juga biaya pembangunan konstruksi, siapa yang mengawasinya, tukangnya siapa aja, dan itu harus detail. Karena jangan sampai ya maaf, ada sebutan developer bodong. Gitu ya. Yang dia ngebangun, oh kayaknya bagus nih, kita kasih uang nih sebagai konsumen gitu loh. Tiba-tiba hilang aja, atau investor gitu ya, uang investor dibawa lari nih sama
si developer tersebut. Nah, banyak kejadian seperti itu. Nah, dengan feasibility study tadi memang ini bukan sebuah agreement, bukan sebuah suatu pengikat, tapi ini adalah sebuah catatan penelitian yang objektif untuk memperlihatkan kepada yang berkepentingan. Yang tadi saya bilang yang penting kan bisa pemerintah. Contoh, kalau pemerintah itu adalah tanah itu dipakai untuk apartemen. Karena setiap kebijakan kota kan masih beda-beda, gitu kan. Pemerintah Kota Bekasi, Depok, Bandung pasti akan beda tuh kan. Nah, itu juga kita untuk mencitrakan atau memproyeksikan ke mereka bagaimana keuntungannya nih untuk pemerintah kota gitu, karena biasanya ada bagi hasil di situ, gitu, untuk anggaran pastinya, bukan untuk dikorupsi ya Kang ya, gitu, pasti masuknya ke anggaran lah, kita percaya itulah, gitu, ataupun untuk ke investor. Sebelum investor mengeluarkan uang, jadi investor itu tahu dan presisi berapa dia harus mengeluarkan uang dan berapa yang dia dapat. Begitu juga dengan developer, begitu. Jadi developer juga bisa memaintain waktu pengerjaan berapa lama dan segala macam sampai dengan margin keuntungannya atau profitnya. Semacam prospektus ya berarti ya? Semacam prospektus, cuma biasanya kalau prospektus itu kan umumnya ada di model bisnis. Betul. Ya kan? Ya. Proyeksinya seperti apa nih dan segala macam. Nah, kalau ini memang kami sajikan sangat objektif. Jadi jika lahan ini ternyata setiap tahun ditemukan ada close down atau banjir misalkan gitu ya. Ya itu harus kami sampaikan setelah diukur ternyata sekian. Jangan sampai Akang udah bawa semua armada ternyata baru diketahui oh ini tanahnya bermasalah misalkan. Oh ini tanahnya banjir, ternyata pas dilihat area sekitarnya dia itu seperti cekungan. Seperti itu. Nah, berarti dilanjutkan atau tidak pasti mengeluarkan kos lagi. Bikin bawa diuruk lagi atau apa gitu. Jadi ini adalah langkah pencegahan sebelum kita memulai sesuatu sebenarnya. Apapun bisnisnya. Cuma untuk bisa buat apapun ya? Bisa buat apapun umumnya. Cuma memang ya di Indonesia terutama feasibility study atau studi kelayakan itu jarang ditemui di usaha-usaha menengah. Karena kalau menengah sikat aja gitu. Dia tidak tidak memproyeksikan kerugian. Kalau studi kelayakan itu memproyeksi kerugian, resiko, memanajemen resiko, memperkecil resiko yang ada begitu. Dan umumnya setelah perusahaan menjalani studi kelayakan, resiko yang diredam itu bisa sampai 30%. Bisa jauh begitu. Jadi resikonya bisa benar-benar ditekan seperti itu sih Kang. Ada skala bisnisnya nggak Kang? Misalnya contoh dari sesuai dengan anggaran misalnya, ini bisanya diterapin buat skala bisnis di atas 2 miliar atau? Sebenarnya sih sekali lagi ya, studi kelayakan itu adalah metode yang bisa dijalankan secara sederhana ya. Secara sederhana bisa dijalankan oleh UMKM yang sangat kecil kok Kang. Masa? Sangat kecil. Karena sebenarnya semua orang bisa melakukan itu. Ya tinggal mempelajari kaidah-kaidahnya, ya mempertajam jam terbangnya gitu kan dalam menganalisa sesuatu gitu kan. Apalagi properti nih Kang. Properti itu berhubungannya dengan banyak hal, bukan hanya manusia. Dengan pemerintah sekali lagi, maksudnya dengan regulasinya. Tiba-tiba Akang lagi buat ada perubahan regulasi. Wah, itu otomatis merubah semua rencana kan? Betul. Nah, regulasi, keadaan cuaca, tiba-tiba bisa dalam 1 bulan hujan terus gitu kan, dari proyeksi kita, oh ini harusnya selesai di bulan Agustus nih, ternyata nggak bisa gitu. Nah, itu salah satu yang yang bisa diredam sebenarnya, sangat bisa diredam. Dan sekali lagi properti itu selera. Betul. Akang membuat produk Akang disukai sama orang lain, disukai oleh konsumen, dan itu pekerjaan yang tidak mudah begitu. Makanya kenapa
feasibility study itu atau studi kelayakan itu penting sekali di bidang properti, karena memang banyak hal yang harus dibenahi, yang harus diselesaikan, betul, dicermati. Karena satu langkah miss gitu ya, atau salah, kurang tepat gitu, kedepannya akan nggak seimbang gitu loh. Ya mulai dari anggaran, mulai dari waktu, mulai dari SDM, itu sih masalah yang paling utamanya. Kelihatannya complicated ya. Complicated tapi sebenarnya sederhana kok Kang. Kayak misalkan kita melihat sebuah rumah gitu ya. Rumah itu ketika kita lihat, kita suka nggak sih? Ya. Gitu kan. Nah, kita sendiri punya parameter kenapa kita suka, betul, ataupun kenapa kita tidak suka. Ada chemistry-nya lah. Ada chemistry-nya gitu. Sama dengan orang gitu ya. Ketika orang melihat produk Akang, bagaimana Akang ngebuat produk Akang itu tiba-tiba, ini yang gue lihat di IG deh waktu itu. Padahal bukan buatan Akang. Nah, itu kan berdasarkan hasil riset. Nah, riset itu adalah bagian dari feasibility study tadi atau studi kelayakan bentuk rumah. Jadi contoh laporannya seperti ini Kang. Laporannya adalah contoh Daun developer membuat rumah seharga 700 juta dengan konsep minimalis, modern, fungsional. Oke. Iya. Dan itu hasilnya, dan akan tidak sesuai jika Daun developer membuat rumah seharga 2 miliar dan dengan konsep Eropa luxury misalkan. Nah, kita jabarkan apa yang nggak boleh dan apa yang boleh. Begitu kan. Untuk yang pastinya setiap daerah beda-beda. Yang tadi yang saya sebutkan adalah untuk di satu tempat tertentu. Bisa jadi di tempat yang lain opsi yang kedua yang buruk tadi bisa laku. Misalkan Akang punya tempat di Kebon Jeruk. Kita sudah riset dari segi harga 700 juta misalkan. Ini rate umum orang di daerah sini mampu untuk beli. Tiba-tiba Akang ngeluarin harga 1,7 M. Ya, rezeki mah di tangan Allah ya. Tapi kan tetap kita punya planning kan. Betul. Gitu. Ya, itu biasanya agak miss. Agak nggak tepat di waktu. Market. Betul, karena mungkin kemampuan orang tersebut di 1,7 masih ya di daerah sini cukup berat. Beda mungkin di daerah Melawai, Jakarta Selatan misalkan, akan beda seperti itu. Jadi studi yang dilakukan peruntukannya spesifik. Begitu. Ya di Kebon Jeruk, di daerah apa ini misalkan, ini daerah mana Kang? Kelapa Dua gitu ya, akan beda, sama-sama Kebon Jeruk, tapi misalkan di daerah mana? Roblong misalkan, akan beda hasilnya. Begitu. Bukan hanya beda gang pun, tapi secara kultur beda, ya semuanya akan beda. Patokannya di kultur. Ya, karena ya kita melihat pasar pastinya kan. Iya, benar. Pada akhirnya kita melihat pasar. Itu kalau kita ngomongin aspek pasar. Iya. Karena feasibility study itu bisa tentang konstruksi. Gitu. Juga ya? Iya, bisa tentang konstruksi. Karena Akang nggak mungkin dong bikin bangunan nih, misalkan 2 tahun bukan retak rambut lagi, retak berapa senti gitu kan. Wah, gimana? Gitu kan. Padahal Akang pengen buat trademark Daun itu sebagai rumah yang fungsional. Ya kalau udah retak bukan retak rambut mah udah nggak fungsional dong gitu. Itu juga konstruksi dibahas juga sampai dengan campurannya dan segala macam. Yang pastinya setiap studi kelayakan memerlukan orang yang ahli di bidangnya. Tidak semua hal tersebut bisa direkap gitu, bisa dikumpulkan oleh satu ahli gitu. Pasti ada beberapa ahli sipil, ahli bangunan gitu ya, ahli desain tata ruang seperti tadi gitu kan. Yang akan membuat itu model-modelnya sangat fungsional gitu, sangat memadai kebutuhan orang-orang yang sibuk lah ya, yang dia pagi harus keluar dan malam baru datang, dan itu cukup fungsional gitu kan. Sehingga
dari durasi mereka ke kantor nggak terlalu jauh, tapi mereka masih bisa menikmati fasilitas rumahnya gitu. Itu sih Kang kurang lebih. Itu berarti kebutuhannya bisa disesuaikan dengan Bisa. yang permintaan ya? Bisa gitu, bisa disesuaikan oleh si klien gitu ya. Klien misalnya kliennya tergantung, bisa developer gitu, bisa perusahaan ya, perusahaan apapun gitu ya. Nah keinginannya pun di-adjust, tapi sekali lagi, nah yang namanya penelitian dan yang sudah dikelayakan objektif, ya kita pasti akan paparkan juga kerugiannya. Beda seperti mungkin kalau akan seperti tahu metode SWOT, SWOT ya. Itu umum sekali kan, bagaimana kita melihat kelemahan kita untuk kita perbaiki. Betul. Nah, sama seperti studi kelayakan, tapi dalam bentuk yang lebih luas lagi, begitu. Itu durasinya berapa lama biasanya Kak? Durasinya satu proyek ya, dalam satu proyek, kalau satu proyek sampai masalah legal dan segala macam, itu luar biasa sih, luar biasa capek. Biasa 1 bulan sampai 2 bulan, gitu. Ada penelitian yang sampai 1 tahun. Masa? Iya, sampai satu. Biasanya penelitian yang saya lakukan biasanya penelitian dengan pemerintah, gitu, pembebasan lahan dan segala macam. Itu cukup lama, apalagi besarnya dampak yang diakibatkan dari proyek tersebut, gitu loh. Sampai ke situ ya? Sampai ke situ. Ya karena Akang bisa saja mengakuisisi tempat, wah ini bagus nih kalau dijadikan klaster, padahal itu perkampungan. Iya. Nah itu kan ada dampak sosial tuh. Betul. Iya kan? Iya. Nah bisa dilakukan gitu oleh, yaitu tadi ada tim ahlinya, bagaimana menjembatani komunikasi pembangun, developer atau yang mau beli gitu ya, dengan masyarakat begitu. Ya seperti itu sih kajian-kajian tadi. Jadi sebenarnya ini tidak hanya berlaku di properti dan untuk tanah kosong gitu ya. Ya ini malah sebenarnya untuk sebagai jalur komunikasi yang lebih baik studi kelayakan itu. Kadang sebagai developer ataupun kita sebagai pengusaha agak bingung untuk menjelaskan detail keuntungan ataupun permasalahan-permasalahan yang ada kepada investor. Betul. Karena investor umumnya taunya kan Ujungnya. berapa ya kan? Ujungnya. Untungnya berapa nih gitu kan. Iya. Nah, tapi sebelum itu kita boleh jabarkan ini loh prospektusnya bisa ya proyeksinya profitnya segini, tapi bisa seperti ini. Itu tadi kompleksnya studi kelayakan. Jadi bukan hanya manis-manis aja. Iya. Ada sih beberapa kajian-kajian yang permintaan gitu ya kan. Ini dibuat gini ya. Pokoknya bikin bagus deh. Iya, itu tergantung dari si penelitian tersebut gitu, apakah dia berkenan. Ya kalau saya pribadi sih saya pengen menjelaskan semuanya, tapi tetap dijabarkan nanti ada margin errornya. Iya. Begitu, manajemen resikonya seperti apa, supaya kalau memang hal terburuk terjadi, ya saya nggak lepas tangan gitu aja, sudah saya jabarkan. Begitu. Ya, dari manapun ada track record Akang di situ. Betul, kan, iya betul, ada campur tangan saya di situ, begitu. Dan juga kesiapan si pengusaha tersebut dalam memanage sebuah masalah. Karena sudah ada kisi-kisinya kasarnya. Oh, ini sudah dijabarkan nih waktu itu. Oh iya, jadi sudah tinggal dibaca, dan kajian itu akan tetap bisa dibaca, Kang. Misalkan nih, dalam artian Akang mau bikin tempat selain di Kebon Jeruk nih. Iya. Beberapa dasar-dasarnya bisa kita lihat dan bisa kita aplikasikan. Cara-caranya gitu loh. Walaupun dengan beda kultur. Walaupun misalnya. dengan beda kultur, ya walaupun nanti kita tetap akan ada riset lagi, tapi tidak sebesar di awal begitu. Mungkin hanya pricingnya aja, karena setelah dilihat portofolionya ini paling oke nih memang daun developer nih, gitu kan. Nah tinggal kita lihat SDM-nya aja, market di sana kayak gimana, sehingga pemilihan harga yang tepat
Gitu. Bisa jadi di daerah sana, gitu, daerah Melawai misalkan, dengan rumah yang Akang buat yang di sini lakunya 700, di sana ternyata bisa 1,5 M dan nggak ada masalah dengan itu. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Karena kan kita mengetahui kebutuhan. Kebutuhan mereka, semakin sedikitnya lahan, ya kan, kita harus tahu gitu. Potensi, contoh saya nih pengen punya rumah semakin kecil kan, tapi saya pengen banget dapat predikat anak Jaksel, punya rumah di Jaksel gitu kan, ya otomatis ketika ada rumah dan itu fungsional buat saya, ya saya akan beli dengan berapapun itu harganya. Kalau buat dari sisi saya, secara pengusaha kan lebih untungnya lebih untung. Makanya itu sangat memungkinkan sekali. Gitu. Yang penting kita memahami kebutuhan. Mungkin dasarnya adalah kebutuhan tadi kita bisa penuhi si konsumen tersebut. Karena sekali lagi di setiap daerah kita nggak bisa tebak. Butuh pendalaman kepada yaitu kultur masyarakatnya, sosial budayanya seperti apa. Makanya tadi saya bilang properti itu luar biasa Kang, pahalanya banyak. Maksudnya? Pendekatannya banyak ke pemerintahan, ya kan, ke kepala daerah setempat, begitu kan, ke masyarakat. Ketika Akang lagi buat sebuah proyek, pasti kan permisi ke tetangga sebelah, gitu kan, izin juga, begitu kan. Nah banyak pahalanya, makanya tadi saya bilang begitu. Jadi katakanlah begini, misalnya suatu di daerah A gitu ya, saya bangun properti satu rumah, misalnya budgetnya habis modalnya sekitar 300. Betul. Ya, di tempat yang lebih mewah mungkin tanahnya, dengan modal yang sama marginnya bisa lebih. Bisa jauh, bisa. Karena faktor tadi. Bisa faktor yang memang sengaja Akang buat. Maksudnya? Ya tadi, ini agak-agak. Saya kalau bagian untung agak bersemangat gitu ya Kang ya. Tapi kita agak bergeser sedikit dari topik tadi, feasibility study tadi. Jadi kalau masalah sekali lagi kalau kita menggiring ke arah profit, semua itu bisa dibuat Kang. Maksudnya? Dalam strategi marketing atau promosi. Misalkan tadi Akang buat di Kebon Jeruk seharga 300 juta gitu ya. Tapi pengen di tempat yang lebih mewah dengan harga yang lebih mahal dengan produk yang sama. Iya kan? Betul. Gitu kan? Sehingga marginnya lebih besar. Bisa kita giring opininya. Di campaign, dikampanyekan, terus juga disuarakan di digital asetnya daun developer gitu loh. Terus kelebihan dari daun developer itu apa? Bahkan bukan hanya di tempat mewah, di tempat yang mungkin unpredictable, yang mungkin menurut orang nggak ada yang mau beli dari sini gitu ya. Tapi kalau dikemas promosi marketingnya bagus, mungkin bisa lebih besar daripada yang di Kebon Jeruk, yang 300 juta tadi gitu. Lebih ke arah brand image ya? Brand image, betul. Jadi yang Akang buat itu bukan hanya semata-mata produk, tapi Akang sedang membangun brand Akang sendiri. Begitu. Saya ambil contoh. Rumah saya di daerah Jati Asih. Wah, jadi ketahuan saya Jati Asih ya. Jati Asih bagian sana lah ya. Jati Asih. Ada sebuah klaster di mana klaster itu tanahnya 200 meter persegi. Tapi bangunannya itu tidak tingkat. Harganya 550 juta. Nah, seiring berjalan waktu, ada klaster sebelahnya persis. Persis. Saya bisa tunjukkan buktinya bahkan. Tanahnya hanya 74. Dia bikin tingkat 2,5 tingkat gitu ya. Jadi ada rooftop gitu ya. Jemuran gitu ya. Bahasa kerennya rooftop gitu ya. Terus cuman 8 rumah. Yang satu 12 rumah, yang satu 8 rumah. Harganya 950 juta. Yang ini lakunya lama nih Kang. Yang ini habis. Oh gitu. Belum jadi udah habis, baru bikin. Selisih waktunya?
selisih waktunya kurang lebih 2 tahun. Ini dulu. Yang 12 rumah Iya, dulu iya. sampai 2 tahun ini belum laku. Faktor apa itu? Nah, kalau kita berpikir, ini kan tanahnya lebih gede dan lebih murah. Iya. Iya kan, cuma 550 juta dapat bangunan, dapat tanah luas. Ya rumah nanti bisa dibangun sisanya. Tapi ada orang yang lebih mikir, ya kan udah ditingkat, saya nggak tahu, saya ningkat tiba-tiba harus ngeluar 500 juta lagi. Tapi ini kan udah ditingkat, kebutuhannya udah terpenuhi. Kategorinya kebutuhan. Kebutuhan tadi sudah terpenuhi, kamarnya udah 4, sedangkan di sini tuh cuma 2 plus 1 gitu. Ini 4 plus 1. Seperti itu loh Kang. Sehingga kata kunci kebutuhan dan fungsi itu menjadi apa ya? Poin utama dari perusahaan Akang. Dimana ya kita bergerak sesuai dengan kebutuhan Anda. Begitu. Ya pastinya kan kita pengen pasar kan, nah, tapi jangan sampai juga kita digerakkan sama pasar bisa nyungsep. Iya. Kita juga harus punya batasan gitu. Dan itu red ininya adalah kebutuhan tadi, need tadi yang kita terus angkat gitu. Dan bagaimana cara mengkampanyekannya? Wah banyak sekali caranya. Contohnya deh. Contohnya misalkan kampanye umur sekian harus punya rumah, gitu kan? Kalau dalam teori sosial, sebuah pernyataan yang diulang-ulang, direpetis, jadi sebuah fakta sosial, gitu loh Kang. Yang harapannya itu jadi support kita sebagai seorang Muslim kan? Kita menjadi doa, semoga di 2022 akhir tahun saya punya rumah nih. Karena umur saya udah lewat dari campaign tersebut, gitu kan. Nah, hal tersebut bisa kita angkat. Yang tadi saya bilang, iya perusahaan bisa meng-create itu. Agung Sedayu, coba kalau kita ambil contoh besar gitu ya Kang ya. Bagaimana dia merubah image daerah-daerah yang mungkin ada peribahasa jin buang anak, tapi hati-hati jadi masalah nih. Sebenarnya kan kalimat jin buang anak itu sebenarnya adalah hal yang daerah tersebut kita nggak tahu gitu. Ya bagi daerah orang tersebut ya nggak ada masalah. Cuman kita misalnya kayak dulu daerah Citayam kita nggak tahu, Jonggol kita nggak tahu gitu. Jadi itu sebenarnya hanya sebagai kiasan gitu ya. Nah, sama seperti Agung Sedayu merubah image gitu loh. Yang kelihatan apanya? Yang kelihatannya Sedayunya jadinya. Dia bikin di mana di Galaksi ya, kalau ada perumahan Galaksi di Bekasi itu sebelum ada Agung Sedayu ya cukup berantakan, banjir salah satunya. Dan dia menciptakan solusi di situ. Kata kuncinya berarti create sekarang perusahaan punya tujuan, nah dan tujuan itu kita imbangi dengan hiasan-hiasan. Hiasan itu adalah ya promosi, kampanye sosial dan segala macam. Gitu sih Kang. Jadi kita nggak bisa bergerak hanya pada satu aspek. Misalkan kita harus buat ini karena pasar sangat dinamis. Iya betul. Gitu, sangat dinamis yang tadi saya bilang. Beda kecamatan, nggak usah beda kecamatan, beda gang aja kulturnya beda. Apalagi beda daerah, beda provinsi dan itu sangat parameternya makin besar. Tapi sebenarnya semua bisa dipelajari dan kembali ya kita orang Muslim ada faktor X yang nggak bisa lepas dari seorang Muslim. Gitu dalam artian setiap bisnis apapun itu mau properti atau bukan gitu ya ada faktor X gitu. Kita sudah merencanakan tapi ya bagaimana Allah menakdirkan kita gitu. Apakah ya tapi insya Allah niat baik dengan harapan semua warga Indonesia memiliki hunian yang baik, hunian yang fungsional daripada yang sekedar untuk memamer-mamerkan gitu kan. Itu jauh lebih ya niat kita baik insya Allah dimudahkan oleh Allah. Itu sih sebenarnya Kak. Ya itu salah satu tujuan utama Daun juga. Itu sebagai misinya mungkin ya misinya. Pengennya sih masyarakat seluruh masyarakat ya
memiliki hunian ya. Ya bahasa kontrakan ya nggak apa-apa kita punya kontrakan, maksudnya disewakan gitu, tapi di sisi lain mungkin kan kaitannya dengan kerjaan di tempat lain segala macam, tapi mereka basicnya pengennya punya rumah ke situ masing-masing gitu, maksudnya. Betul. Itu sih Kang. Dan juga fungsional juga ya Kang, bukan hanya sebagai tempat berteduh aja gitu, tapi memang yang bisa mereka banggakan pastinya. Betul. Terus Kang, kira-kira ada nggak kata penutup buat teman-teman yang bergerak di bidang properti? Oke. Yang pasti kondisi sekarang lagi nggak baik-baik aja ya Kang ya. Kondisi ekonomi bukan hanya di Indonesia tapi juga banyak di belahan dunia lain gitu ya, memang lagi kurang baik gitu ya setelah dihajar 2 tahun pandemi ini. Jadi yang pasti yang paling pertama adalah semangat gitu ya, semangat gitu untuk tetap punya harapan positif dalam setiap usahanya, apalagi bagi pengusaha dan properti itu luar biasa gitu ya, imbasnya luar biasa gitu ya, orang lagi nahan uang gitu ya. Jadi pertama jangan pernah hilangkan semangat dan harapan yang positif. Kedua, ketika sudah berjalan kaji betul apa yang sedang dijalani ataupun yang belum gitu ya, kaji betul segala resiko-resikonya. Karena jangan sampai ketika sudah jalan banyak hal yang terlewatkan sehingga mengganggu ritme atau margin atau keuntungan dari si pengusaha itu sendiri sih. Terus yang ketiga, tetap yakin bahwa setiap rezeki itu sudah ada yang atur, gitu ya. Dan kita ya di bidang properti ini hanya asbab gitu, hanya sebab gitu ya. Dan kita hanya melakukan ikhtiar. 3 itu sih yang paling penting. Insya Allah mudah-mudahan bisa juga saya tanamkan itu di diri saya sendiri begitu, dan untuk semuanya mudah-mudahan bermanfaat. Begitu. Nah, buat teman-teman yang pengen melakukan FS, bisa hubungin kemana Kang? Siap, bisa menghubungi di nomor saya aja kali ya. Boleh. Di deskripsi nanti ada, atau di 08111515206. Oke, Kang. Siap. Nuhun ya. Sawang sulna Kang. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.